mewawancarai Ibu. Pertama, perkenalkan kami dari jurusan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UBT Tarakan. Nah, di sini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Jinio Alateo, ada Ayu Soraya. Pagi Bu, saya Ayu Soraya. Saya Maya Oktarifa, Bu. Oh iya. Yang satunya Ayu Adinda Paramita, Bu. Kan? Mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai nama Ibu dan jabatan Ibu di sekolah bagaimana? Silahkan Bu. Oh iya. Selamat pagi semua. Saya pindah lokasi dulu ya, soalnya supaya lebih tidak mengganggu. Soalnya saya di ruang guru, lalu teman-teman juga di sini banyak kegiatan kan, jadi saya pindah lokasi dulu ya. Ya Ibu. Ya. Saya pindah dulu ya, biar tidak mengganggu kalian bercerita. Nama saya Ibu Jenny Mananga. Saya guru di SD Katolik Santo Fransiskus Xaverius Tarakan. Jabatan saya di sini sebagai ketua kurikulum dan juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah. Jadi mungkin saya hanya bisa memaparkan atau membantu kalian semampu saya. Nanti jika ada pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab, akan saya tampung, lalu nanti saya akan kirimkan jawabannya via WA, lalu saya kirim ke Jiniola, nanti baru dilanjutkan ke teman-teman. Begitu ya? Baik ya, Bu. Oke. Silakan bertanya. Mohon maaf kalau bisa sebelum jam 10 ya, karena jam 10 Ibu ada kegiatan. Ya, oke. Silakan kita mulai. Yuk, mulai yuk. Baik Bu, saya ingin bertanya mengenai kurikulum Bu. Kira-kira kurikulum apa ya yang digunakan di sekolah? Kurikulum yang digunakan di sekolah itu kurikulum 2013. Kira-kira apa ya Bu kekurangan dan kelebihan dari kurikulum tersebut? Kurikulum 2013 kelebihannya itu kita langsung mencakup semua mata pelajaran. Jadi dari kurikulum itu kita bisa menyusun semua mata pelajaran yang dengan adanya mengajar, karena sudah disusun secara terperinci, lalu itu nanti tinggal menjadi panduan guru-guru untuk dijadikan pedoman dalam mengajar. Nah, kekurangannya bagaimana ya? Saya rasa tidak ada sih ya kalau kekurangannya, cuma tergantung lagi dari masing-masing gurunya, apakah materi yang akan dia ajarkan itu tercakup di dalam kurikulum itu, atau mungkin ada juga guru-guru yang masih membeli buku-buku lain menjadi referensi untuk dijadikan pelengkap dalam pembelajaran begitu. Jadi mungkin kekurangannya adalah mungkin ada guru-guru yang merasa materinya tidak dimuat, jadi tidak dimuat secara keseluruhan di dalam kurikulum, sehingga dia membeli buku-buku yang lain lagi untuk dijadikan referensi untuk mengajar begitu. Ya baik Bu. Lalu apakah ada kegiatan penunjang untuk menunjang akademik siswa Bu? Kegiatan untuk penunjang selama masa pandemi ini kita tidak ada. Jadi tapi kalau di dalam kegiatan normal itu
yang kita lakukan selain proses belajar mengajar, kita melakukan juga kegiatan ekskul. Nah, jadi kegiatan ekskul itu untuk menunjang siswa, kita mulai menggali potensi mereka masing-masing. Contohnya yang bisa di bagian drum band, kita libatkan di drum band, yang bisa di musik, kita ada ekskul musik, kemudian yang ada yang suka nari-nari, kita ada seni tari. Nah, kalau yang hobi petualang-petualang kan kita ada memang pramuka, dan ekskul pramuka itu wajib. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 itu wajib untuk mengikuti ekskul pramuka. Cuma selama masa pandemi ini kita tidak ada kegiatan lain, hanya melalui daring. Jadi penekanan untuk ke siswa itu kita hanya dari materi-materi yang kita sampaikan. Jika anak belum mengerti, maka kita melakukan Zoom untuk menjelaskan lagi secara terperinci. Kalaupun itu belum mampu diketahui oleh siswa, maka kita akan mengadakan membuat video pembelajaran lalu dikirim lagi ke siswa. Seperti itu ya, Bu. Lalu berapa hari ya kerjanya Ibu di sekolah? Iya, dari Senin sampai Sabtu. Maksudnya hari mengajarnya ya? Iya. Tiap hari. Iya. Berapa jam, Bu? Untuk 1 minggu itu 24 jam. Jadi maksudnya kalau di dalam pelaporan itu 24 jam itu maksudnya 1 jamnya itu 35 menit mengajar ya. Jadi dalam 1 jam itu dianggap 35 menit ya, itu 1 jam. Nah, jadi kalau 2 jamnya itu berarti 70 menit. Nah, kalau Ibu mengajarnya dalam 1 minggu itu 24 jam. Oh iya, Bu. Tapi kalau dianggap yang jam normal itu selama masa pandemi ini, ibu masuk kerja itu jam 8 pagi sampai jam 1 siang, jam 13.00 begitu. Baik, Bu. Itu saja yang saya ingin tanyakan sih, Bu. Mungkin ada lagi dari teman-teman saya yang ingin ditanyakan. Oh iya, silahkan. Baik, Bu. Pendidikan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa jumlah guru tetap yang ada di sekolah? Oh, kalau guru tetap termasuk dengan guru honor atau hanya guru tetap toh? Itu masuk dalam guru honor juga, ya? Guru tetapnya saja, nanti guru honornya ada berapa? Oh, kalau guru tetap itu ada 10. Guru tetap cuma 10. Ya. Kalau guru honornya ada berapa, Bu? Guru honor ada 6. Terus selanjutnya berapa jumlah staf TU-nya, Bu? Staf TU cuma 1. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini, bagaimana cara untuk meningkatkan kerukunan antar pegawai, antar sesama tenaga pendidik, kerukunan? Kalau dibilang cara, mungkin dari kami itu hanya kita saling mengerti, saling toleransi, kemudian ya puji Tuhan kami karena memang di bawah naungan sekolah Katolik, jadi ya memang yang paling kita terapkan itu adalah kasih, jadi peduli dengan sesama. Di dalam satu sekolah ini kami sudah tidak beranggapan lagi bahwa kami ini hanya sekedar teman,
tetapi kami itu sudah beranggapan bahwa kami di dalam satu sekolah ini adalah saudara. Jadi jika ada satu orang yang mengalami kesusahan, berarti yang lainnya itu turut merasakan kesedihan. Kemudian kalau ada yang selisih, tapi di antara kami itu paling hanya mungkin kalau ada dibilang kurang seret, paling ya tutur kata, tapi hanya sesaat itu aja. Setelah sudah selesai berdebat, apalagi kalau di dalam rapat mungkin ada perbedaan pendapat atau apa, tapi setelah di luar rapat itu ya sudah, masalahnya sudah selesai, jadi kita kembali baik lagi. Gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kinerja pendidik? Kegiatan yang kita lakukan untuk mengembangkan kinerja pendidik yaitu biasanya dengan melibatkan guru itu untuk ikut pelatihan-pelatihan, ya. Jadi mungkin pelatihan yang diadakan bisa lewat gugus, bisa lewat dinas, atau sekarang ini yang karena selama masa pandemi ini jadi kebanyakan webinar, ya, mengikuti webinar, gitu aja. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, prestasi apa saja yang telah diraih tenaga pendidikan yang ada di sekolah SDN Katolik ini Bu? Kalau yang prestasi mungkin kalau kami itu tidak ada yang kita belum terlibat di dalam contohnya perlombaan-perlombaan, ya, kita tidak ada melibatkan guru, ya. Tapi kalau dibilang yang untuk siswa, mungkin ada beberapa siswa yang sering kita libatkan, jadi mungkin tidak secara langsung, tidak secara nyata bahwa guru ini berprestasi, tapi lewat dengan anak didik kami itu memperoleh prestasi, itulah menjadi kebanggaan bahwa meskipun bukan kami guru-gurunya, tetapi anak-anak kami yang sudah kami bimbing itu bisa memperoleh prestasi dan ternyata bisa bersaing dengan dunia luar. Tapi kalau dibilang gurunya yang langsung berprestasi kayak gitu, maksudnya yang untuk langsung memperoleh piagam penghargaan sih tidak, karena kami ikut kegiatan-kegiatan itu paling hanya sekitar kayak mendapat peroleh piagam penghargaan, seminar-seminar, begitu aja. Baik. Ternyata pertanyaan saya sudah habis untuk manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Terima kasih Bu. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya yang lain. Di manajemen anggaran. Seperti yang kita ketahui kan Bu, SD Katolik ini adalah sekolah swasta ya, yang bernaung di bawah yayasan. Nah, apakah untuk sekolah swasta itu ada dana yang diberikan lagi dari pemerintah atau sepenuhnya dari yayasan saja? Ada, dari pemerintah itu kita diberikan dana BOS. Jadi dana BOS itu dikelola oleh sekolah. Ada diberikan dana BOS dari pusat. Oh iya, berarti tetap sama seperti sekolah negeri. Sama. Kita juga pusatkan dana BOS. Oh iya. Selanjutnya Bu, ini kan biasa kita identik dengan kalau sekolah swasta pasti ada kayak pengumpulan siswa, maksudnya kayak uang SPP ya Bu ya. Kalau untuk sekolah ini, apakah berapa uang SPP-nya dan apakah uang-uang yang masuk dan keluar itu transparan kepada wali siswa? Oh iya, kalau yang untuk SPP itu setiap bulannya 100.000. Nah, dari uang SPP ini itu dikelola oleh yayasan, jadi dipungut dari siswa lalu dikelola oleh yayasan untuk membiayai gaji guru, karena dana BOS yang diterima itu sepenuhnya digunakan untuk proses belajar mengajar, jadi pembiayaannya itu untuk membeli alat tulis, untuk membeli contohnya seperti sekarang ini lagi ujian, jadi untuk menggandakan soal, apa pokoknya semua kegiatan yang dilakukan di sekolah itu menggunakan dana BOS.
Nah, untuk gaji guru itu yang didanai dari uang SPP yang dipungut dari siswa itu. Oke, Bu. Selanjutnya, adakah pemberian beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi di sekolah ini? Dan itu apa saja? Terus diambil dari mana, Kak, uang beasiswa itu? Ya, beasiswa itu diberikan kepada siswa 1 kali setahun, dan itu pada saat kenaikan kelas diambil dari beasiswa itu diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi pembiayaannya itu dari Dinas Pendidikan, anggaran daerah. Ya, jadi ada APBD yang dikeluarkan oleh daerah dan diberikan kepada siswa ya lewat Dinas Pendidikan. Nah, terima kasih ya, Bu, untuk manajemen anggaran sudah selesai. Silakan lanjut, Ayu Bunda. Prasarana. Bagaimana sarana dan prasarana di sekolah, apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa seperti tadi, misalnya untuk ekskul musik dan lain-lain. Kalau mengenai sarana prasarana di sekolah kita ini memang sekolah yang dibilang sekolah swasta yang memang masih belum berkembang pesat. Jadi kita masih banyak sekali kekurangan, tetapi kita berusaha bagaimana dalam setiap tahunnya itu kita mencoba memenuhi kebutuhan. Jadi sarana prasarana kita kalau dilihat dari segi contohnya untuk kursi meja yang harus digunakan siswa selama proses belajar mengajar itu sudah cukup. Yang kurangnya itu adalah mungkin di bagian media pembelajaran. Contohnya kalau semua guru ini sudah masuk nanti lalu diwajibkan harus menggunakan IT, itu kita masih kurang. Ya, contohnya laptopnya, ada guru yang belum memiliki laptop. Lalu untuk siswa kalau di bagian ekskul, contohnya untuk semuanya mau main keyboard, sementara keyboardnya baru ada 1. Nah, berarti itu masih bisa digunakan secara bergantian. Nah, kalau drum band alatnya sudah lengkap kalau drum. Ya, Bu. Untuk siswa-siswa sendiri, Bu, bagaimana, apakah menaikkan antusiasme mereka dalam mengikuti misalnya tadi ekskul musik, drum band dengan adanya sarana dan prasarana, apakah siswa sudah puas dengan sarana prasarana yang ada di sekolah? Ya, kita di sekolah mengadakan seni ekskul itu juga dengan adanya persetujuan dari orang tua siswa itu sendiri. Jadi contohnya kalau seandainya kita mau mau ekskul, jika ada contohnya belum ada alatnya itu di sekolah, jadi mungkin dengan siswa membawa sendiri dari rumah yang memiliki gitu. Tapi kalau yang sudah kita siapkan di sekolah, contohnya dengan adanya keyboard, jadi mungkin digunakan secara bergantian. Tapi ya siswa sih menikmati saja, mereka enjoy aja, jadi tidak terlalu merasa bahwa belum puas. Mungkin ada juga sih yang merasa seperti itu, makanya orang tua membiayai, memberikan mereka contohnya dibelikan alat musik, jadi dibawa sendiri ke sekolah begitu. Ya, itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya tentang hubungan sekolah dengan masyarakat ya, Bu. Bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat di daerah sekitar situ, Bu? Adakah kendala yang dihadapi? Sampai sekarang ini tidak ada kendala dan hubungan kita dengan masyarakat baik saja. Kami juga dengan masyarakat sekitar itu ada kerjasama, contohnya mungkin jika ada masyarakat sekitar yang mengadakan acara atau apa, melakukan kursi di sekolah, mengadakan peminjaman meja, lalu
kita juga di sekolah itu dengan mereka mengizinkan kita mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah itu meskipun kayak terlalu ribut atau apa, tapi masyarakat sekitar sudah memaklumi, jadi tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar. Ya, Bu. Kalau untuk ini ya layanan khusus, adakah perpustakaan atau UKS yang tersedia di sekolah itu, dan siapa yang bertanggung jawab dalam layanan UKS dan perpustakaan itu, Bu? Perpustakaan dikelola oleh guru, begitu juga dengan UKS, tetapi guru yang mengelola perpustakaan beda dengan guru yang mengelola UKS. Nah, perpustakaan itu sistemnya dibuka untuk seluruh siswa. Nah, boleh membaca, lalu boleh juga dipinjam untuk dibawa pulang bukunya dengan catatan bahwa setelah 3 hari peminjaman wajib dikembalikan. Nah, untuk UKS itu gurunya bekerjasama dengan Puskesmas Juata Permai. Jadi jika ada siswa yang sakit, itu kita rawat dulu di UKS. Dan jika memang itu perlu penanganan khusus, maka kita menghubungi pihak Puskesmas Juata Permai. Bisa kita yang antar pasiennya itu ke sana, atau bisa orang dari Puskesmas yang langsung datang melayani. Begitu. Lanjut, Maya. Terus kita lanjut ke manajemen peserta didik, Bu. Nah, untuk bagaimana sih, Bu, mekanisme penerimaan peserta didik di sekolah SDN Katolik ini? Terus kuotanya berapa? Kalau untuk penerimaan peserta didik, karena kita sistemnya di sini kita yayasan ya, jadi penerimaan peserta didik itu langsung ditangani oleh yayasan. Jadi itu menerima TK, SD, dan SMP. Jadi itu satu kali ada panitianya sendiri. Jadi digabung. Cuma memang di dalam panitia itu ada yang menangani SD, ada yang menangani TK, dan ada yang menangani SMP. Kalau untuk penerimaan tahun ini itu ada kelas 1 kalau nggak salah itu ada sekitar 50-an siswa. 50. Untuk kelas 1 yang diterima tahun ini 55 siswa. Terus selanjutnya, bagaimana mekanisme pembagian seragam sekolahnya, Bu? Contohnya kayak pembagian seragam sekolah itu kita lakukan pada saat penerimaan peserta didik baru. Jika orang tua sudah membayar, itu langsung diberikan seragamnya. Jadi sistemnya aja, jika orang tua sudah membayar, berarti baju seragamnya langsung diambil. Baik, Bu. Terus selanjutnya, untuk SD ini dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa jumlah siswa yang ada di sekolah saat ini? Jumlah keseluruhan siswa itu 284 ya, laki-lakinya 138 orang, lalu perempuannya 146. Ya, jadi jumlahnya 284. Terus ini untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Masalah apa saja yang sering dihadapi siswa di sekolah? Terus solusi tenaga pendidik yang ada di sekolah itu bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kalau masalah yang sering terjadi dengan di sekolah itu dengan siswa, paling hanya ya begitulah, kalau dalam bermain apa mereka berkelahi lalu apa itu melapor ke guru. Nah, caranya kita mengatasinya itu ya dipanggil dua-duanya, lalu ditanya permasalahannya seperti apa. Setelah itu nanti kita tahu siapa yang salah, lalu diminta untuk meminta maaf kepada temannya. Nah, setelah itu masalahnya selesai, begitu saja.
Jadi tidak ada permasalahan yang fatal. Untuk permasalahan fatal belum ada. Yang paling yang ada itu ya hanya sekitar itu aja, bermain lalu kelahi. Setelah itu kita selesaikan lalu didamaikan kembali, begitu saja. Baik Bu, pertanyaan dari saya sudah selesai. Terima kasih Bu. Oke Bu, mungkin ya Bu, sebagai penutup pertanyaan untuk hari ini juga, apa keunggulan yang terdapat pada sekolah di negeri Katolik, sekolah dasar Katolik ini, dan bagaimana caranya Ibu dan teman-teman rekan guru Ibu untuk selalu meningkatkan agar sekolah ini popularitasnya selalu naik setiap tahunnya? Iya. Keunggulan kita dengan sekolah lain itu yang paling utama atau yang paling mendasar adalah pelayanan kita dengan cita kasih. Ya, mungkin dengan sekolah lain juga ada, tetapi bahwa kita itu adalah sekolah yang Katolik yang kita percaya bahwa Roh Kudus pasti berkarya di dalamnya. Jadi apapun yang terjadi di dalam sekolah ini pasti akan bisa kita atasi, lalu kita meyakini bahwa anak-anak yang sudah dititipkan di sekolah ini itu berarti Tuhan yang akan berkarya di atas mereka. Lalu bagaimanapun penjelasan kita kepada mereka, bagaimanapun pelayanan kita kepada mereka, kita ini bahwa Tuhan sendiri yang akan berkarya, sehingga apa yang kita sampaikan kepada mereka itu pasti mereka akan mengerti dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai guru-guru berusaha untuk lebih belajar dan belajar terus agar tidak tertinggal. Jadi setiap perubahan kurikulum itu kita mengikuti, lalu pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada siswa itu selalu mengikuti pembaharuan kurikulum agar siswa juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah kedisiplinan. Jadi disiplin waktu itu yang paling utama. Bagaimana siswa kita kasih cara belajarnya itu memang benar-benar disiplin. Jadi kita masuk di dalam kelas, contohnya jam 7.15 itu sudah wajib di kelas. Jam 9 pagi baru jam istirahat. Jadi tidak ada guru-guru yang meninggalkan kelas jika waktunya belum selesai. Jadi semua guru-guru itu harus di kelas membimbing siswa sampai jam istirahat. Nah, begitu juga jam pulang. Jam pulang itu tidak boleh ada guru-guru yang pulang jika belum waktunya. Kecuali jika memang ada hal mendadak yang harus dikerjakan atau ada halangan mendadak, itu minta guru lain yang menggantikan masuk di kelas. Jadi kita tidak akan pernah biarkan kosong, ada guru lain yang menjaga gitu ya. Ya, mungkin itu penutup buat pertanyaan kita juga, Bu. Terima kasih, Bu, buat waktu kesempatannya di sela-sela kesibukan Ibu. Ibu masih mau menerima kami untuk mewawancarai Ibu. Ya, mungkin untuk terakhir kita bisa foto bareng dulu ya, Bu, melalui Zoom. Oh iya, oke. Ya, yuk bisa difoto yuk.